Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa di kelas 10 kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel dan dilanjutkan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke? Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Di antaranya kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan, atau juga menggunakan metode determinan matriks. Tapi untuk yang matriks nanti belum kita coba ya. Karena matriks ini kita akan pelajari di kelas 11. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel untuk umumnya adalah seperti ini. Nanti variabelnya misalnya kita menggunakan X, Y, dan Z-nya. Jadi kan nanti ada 3 sistem persamaan ya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, langkah yang pertama, nanti kan ada 3 persamaan ya. Jadi kita eliminasi dulu salah satu variabelnya. Oke, kita eliminasi dulu salah satu variabelnya. Misalnya mau X, Y, atau Z-nya. Misalnya kita mau menghilangkan si Z-nya, jadi kan kita eliminasi yang pertama, yaitu persamaan yang pertama dan yang kedua. Oke, persamaan yang pertama dan kedua. Kita eliminasi si Z-nya. Setelah dieliminasi si Z-nya, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan yang baru, yaitu persamaan yang keempat. Setelah Z-nya dieliminasi kan bentuknya jadi apa? Bentuknya jadi persamaan linear dua variabel ya, tinggal X sama Y-nya. Dan selanjutnya, kita eliminasi sekali lagi. Tadi kan sudah 1 dan 2 ya. Untuk yang kedua kalinya, mau 1 dan 3 boleh, atau 2 dan 3 juga boleh. Oke, jadi yang pertama adalah 1 dan 2. Yang kedua, 1 dan 3 boleh, atau 2 dan 3 juga boleh. Bebas. Tapi kan yang pertama kita menghilangkan si Z-nya ya. Eliminasi yang pertama menghilangkan si Z-nya. Maka untuk tahap eliminasi yang kedua, kita juga menghilangkan si Z-nya. Oke, setelah Z-nya kita eliminasi, maka kita mendapatkan persamaan yang baru, yaitu persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima ini juga bentuknya sudah persamaannya dua variabel. Kan Z-nya sudah hilang. Nah, setelah kita dapat persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima, kan bentuknya sudah apa? Sama-sama linear dua variabel kan? Nah, kalau sudah linear dua variabel, kita gunakan cara yang seperti pada pertemuan sebelumnya. Kan udah dua variabel ya. Di SMP juga udah pernah sih persamaan dua variabel. Udah pada jago lah ya. Nah, setelah 4 dan 5 dieliminasi, nanti ketemu nilai X dan nilai Y-nya. Setelah ketemu nilai X dan Y, nanti kita masukkan lagi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Supaya nilai Z-nya ketemu. Oke? Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke contohnya. Twing! Pertama, di sini ada 3X plus 2Y min Z sama dengan 11. Kemudian ada X plus 3Y plus Z sama dengan 15. Dan 2X min 2Y plus Z sama dengan 9. Di sini kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Kira-kira yang mana yang mau kita hilangkan? Yang X, Y, atau Z-nya? Nah, tipsnya untuk mempermudah mengeliminasi, kita pilih koefisien yang sama pada variabelnya, yaitu yang mana? Kan kalau yang X 3, 1, 2. Berbeda ya. Yang Y-nya 2, 3, 2. Berbeda juga. Tapi kalau yang Z, itu kan sudah sama-sama 1 ya. Nah, maka yang Z-nya yang akan kita eliminasi. Caranya gimana? Ya udah. Ini kan ada persamaan yang pertama. Oke, kita tulis dulu. Ini ada persamaan yang pertama. Ini ada persamaan yang kedua.
dan persamaan yang ketiga. Kan kita eliminasi 2 persamaan dulu ya. Berarti yang 1 sama 2 kita eliminasi terlebih dahulu. Yang 1 sama 2 kita eliminasi dulu ya. Yang pertama itu ada 3x plus 2y min z sama dengan 11. Persamaan yang keduanya ada x plus 3y min z sama dengan 15. Nah, kan kita mau menghilangkan si z-nya ya. Nih plus. Kan sudah sama-sama 1. Untuk menghilangkan z-nya, caranya gimana? Ini kan tandanya berbeda ya. Nah, kalau tandanya berbeda, masih ingat cara menghilangkannya gimana? Dikurang atau dijumlah? Dijumlah. Kalau dikurang kan jadinya min z jadinya 2z. Z-nya jadinya nggak hilang. Tapi kalau dijumlah, ada min z ditambah z sama dengan berapa? Kan habis ya z-nya atau 0. Bisa juga langsung kita coret saja. Jadi tinggal kita hitung yang x sama y-nya. 3x ditambah x jadinya berapa? 4x. Kemudian 2y ditambah 3y jadinya 5y. Sama dengan 11 ditambah 15 yaitu 26. Oke, di sini kita dapat persamaan yang keempat. Nah, langkah selanjutnya kita eliminasi 1 kali lagi. Yang mana? Mau yang 1 sama 2 atau 2 sama 3? Bebas, mau yang mana. Coba kita eliminasi yang 1 sama 3 aja ya. Yang 1 sama 3 kita gulung sedikit. Nah, yang pertama itu tadi kan berapa? Di bawah aja deh. Yang pertama 3x plus 2y min z sama dengan 11. Yang ketiganya yaitu 2x min 2y plus z sama dengan 9. Nah, di sini kan x-nya z-nya gimana? Oke, sebelumnya kan tadi yang pertama kita mengeliminasi z ya. Maka langkah yang kedua kita juga sama, eliminasi si z-nya juga. Jangan yang pertama kita eliminasi z, yang kedua kita eliminasi variabel yang lain, nanti nggak akan ketemu. Jadi yang pertama kita z, yang kedua juga z-nya juga. Di sini juga sama ya, z-nya nilainya berbeda, positif sama negatif. Untuk menghilangkannya gimana tadi? Maka kita jumlahkan ya. Nah, setelah dijumlah, min z tambah z sama dengan kan habis. Kita coret saja. Sisanya 3x ditambah 2x. Kan 5x ya. Kemudian ada 2y ditambah 2y. Jadinya berapa? 2y ditambah min 2y. Habis ya? Habis juga nih. Nah, jadi 5x sama dengan berapa? 20 ya. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini yang kelimanya. Nah, setelah sampai di sini, kan nilai x-nya dapat kita langsung cari ya. Di sini kan x-nya berapa nih? Ini ada 5x. Berarti mencari x-nya gimana? Langsung saja ya. Kan kalau udah 5x sama dengan 20, maka x-nya berapa? X-nya sama dengan 20-nya dibagi 5. Berapa? Sama dengan 4 ya. Nah, ketemu nilai x-nya sama dengan 4. Setelah ketemu x-nya 4, tinggal kita mencari siapa? Z atau Y? Y-nya dulu ya. Ini kan di sini ada yang 2 variabel nih, persamaan ke yang keempatnya. Maka kita masukkan x sama dengan 4 ini ke dalam persamaan yang keempat.
Coba kita substitusikan nilai X-nya. Ini kan 4X plus 5Y sama dengan 26. Maka 4 dikali X-nya berapa tadi? 4 ya. 4 kali 4. Nah, ditambah 5Y sama dengan 26. Maka 5Y sama dengan 26. Nah, 4-nya kemana? Kan yang ini nih, 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16-nya kita pindah ruas. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, gitu. Atau misalnya kalau mau ditulis mana dulu juga boleh. 4 kali 4-nya adalah 16. Ini ya. Kemudian 5Y sama dengan 16-nya pindah ruas jadi negatif. 26 dikurangi 16. Pindah ruas ya 16-nya. Jadi 5Y sama dengan berapa? 10. Kalau 5Y sama dengan 10, maka Y-nya berapa? Kan 10 dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Oke. Ketemu deh. Nilai Y-nya sama dengan 2. Tadi nilai X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Mana lagi yang belum kita cari? Yaitu nilai si Z-nya. Untuk mencari nilai Z, kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga. Bebas mau yang mana. Misalnya kita ambil persamaan yang kedua ya. Ini bebas nih, persamaan yang keberapa aja. Oke. Misalnya kita persamaan yang kedua ya. Itu ada X plus 3Y plus Z. Di sini deh. Ada X plus 3Y plus Z sama dengan 15. Nah, X sama Y-nya kan tadi X-nya 20, X-nya 4, Y-nya 2. Langsung saja kita masukkan. X-nya adalah 4 ditambah 3Y. 3 dikali Y-nya berapa? 2 dikali 2 sama dengan 6. Ditambah Z sama dengan 15. 4 tambah 6 berapa? 10 ya. 10 tambah Z sama dengan 15. Maka Z-nya sama dengan 15 dikurang 10. Yaitu berapa? Sama dengan 5. Selesai. Jadi nilai X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 5. Tapi misalnya kalian masih ragu, kita bisa mengujinya atau kita memasukkannya. Misalnya kita memasukkan nih ke persamaan yang berapa nih? Persamaan yang pertama ya. Itu ada 3X plus 2Y min Z. Nih kita coba masukkan. Persamaan yang pertama itu 3X plus 2Y min Z sama dengan 11. Tadi kan X-nya 4 ya. Berarti kan 3 kali 4 ditambah 2Y. 2 dikali Y-nya tadi berapa? 2. Dikurangi Z. Z-nya tadi berapa? 5 ya. Sama dengan apakah 11 hasilnya? 3 kali 4 kan 12. Ditambah 2 kali 2 kan 4. Dikurangi 5. 12 tambah 4 kan berapa? 16 ya. 16 kurangi 5 kan 11. Sama dengan 11. Jadi terbukti. Oke? Bisa ya? Jadi yang pertama kalian eliminasi dulu 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, kan nanti dapat persamaan baru ya. Nanti ada persamaan keempat dan kelima. Nah,
Ini contoh yang pertamanya. Nanti kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang selanjutnya. Di sini ada 2x plus 5y plus 4z sama dengan 25. Kemudian ada x plus 2y min 3z sama dengan 1. Dan 3x min 4y plus 6z sama dengan 3. Nah, di sini kan ada persamaan yang pertama, kemudian ada persamaan yang kedua dan yang ketiga. Nah, seperti yang tadi, kita mau menghilangkan variabel yang mana dulu nih? Mau yang x, y atau yang z-nya? Misalnya kita mau menghilangkan x, ya kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, kemudian 2 dan 3 harus sama-sama si x-nya juga. Mau yang y, mau yang z juga bebas. Misalnya kita mau menghilangkan si x-nya ya. Jadi kan di sini ada persamaan yang pertama dan kedua kita eliminasi. Persamaan yang pertamanya kita tulis ulang lagi. Di sini ada 2x plus 5y plus 4z sama dengan 25 dan x plus 2y min 3z sama dengan 1. Nah, ini harus kita eliminasi dulu ya. Nih, kita gulung dulu. Nah, di sini kita kan mau menghilangkan si x. Tapi di sini x-nya belum sama. Kita harus samakan terlebih dahulu. Untuk menyamakannya, maka gimana? Kan yang atas 2x, yang bawah 1x. Maka yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Nah, gitu. Jadi kita kali 2 ya. Yang atas kita kali 1 ya. Kalau dikali 1 berarti tetap sama. Jadi tetap 2x plus 5y plus 4z sama dengan 25. Kalau yang bawah kita kali 2 semua nih. X-nya kali 2 jadi 2x. 2y dikali 2 jadi 4y. Dan min 3z dikali 2 jadinya min 6z. Sama dengan 1 kali 2 yaitu 2. Tinggal kita kurangkan atau kita jumlahkan. Ini kan sama-sama 2x ya, sama-sama positif, maka kita kurangkan. 2x dikurangi 2x sudah habis. Kita coret saja. 5x dikurangi 4y, 5y dikurangi 4y tinggal y. Atau 1y ya, satunya nggak usah ditulis. Kemudian ada 4z min 6. Min sama min jadinya plus 4 tambah 6 jadinya 10z. Sama dengan berapa? 25 dikurangi 2 tinggal 23. Nah, ini kita dapat persamaan yang keberapa? Keempatnya ya. Tadi kan udah 1, 2, 3, sekarang yang keempatnya. Setelah itu, kita eliminasi persamaan yang keberapa nih? Mau yang 1 dan 2 boleh, 2 dan 3 juga boleh. Sekarang kita eliminasi yang 2 dan 3 ya. Nih, yang x plus 2y ini ada persamaan yang kedua dan 3 sekarang ya. Ada x plus 2y min 3z sama dengan 1. Persamaan yang ketiganya ada 3x min 4y plus 6z sama dengan 3. Nah, kita kurung lagi. Seperti tadi kita eliminasi. Tadi di langkah yang pertama kita menghilangkan si x, maka yang kedua kita hilangkan x-nya juga. Yang atas x-nya kan 1. Yang bawah x-nya 3. Kita samakan dulu nih. Maka yang x-nya biar sama-sama 3, yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Oke, langsung kita hitung ya. Yang atas kita kali 3. X kali 3 jadinya 3x. 2y dikali 3 jadinya 6y. Min 3z dikali 3 jadinya min 9z. Sama dengan 1 kali 3 yaitu 3.
Yang bawah dikalikan 1 maka tetap, yaitu 3x kita hapus dulu. 3x min 4 dikali 1 min 4y ya. 6z dikali 1 tetap 6z sama dengan 3. X nya sama-sama basis maka kita kurangkan. 3x kurangi 3x sudah habis. 6y min 4. Min sama min jadinya plus. 6 tambah 4 jadinya 10y. Ditambah min 9 min 6 jadinya berapa? Min 15 ya. Min 15 z sama dengan 0 ya. 3 kurangi 3 0. Nah, kita sudah dapat persamaan yang baru, yaitu persamaan yang ke-5. Nah, ini langkah yang pertama. Tadi kita dapat persamaan yang keempat. Langkah yang kedua kita dapat persamaan yang kelima. Langkah yang selanjutnya persamaan dan keempat dan persamaan yang kelima kita eliminasi lagi. Kan udah kayak SPLDV nih, sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, kalau udah SPLDV kalian sudah lancar banget di SMP-nya. Maka kita tinggal meneruskan saja nih. Nah, tinggal kita teruskan lagi ya. Udah pada jago lah SPLDV. Persamaan yang keempatnya yaitu yang ini, yaitu y plus 10z sama dengan 23. Persamaan yang kelimanya ada 10y min 15z sama dengan 0. Kemudian kita mau menghilangkan yang mana nih? Mau x atau z-nya? Yang z-nya aja ya. Kalau mau menghilangkan si z, maka kita samakan dulu nih koefisiennya. Yang atas kita kalikan berapa? Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2. Supaya sama-sama 30. Oke. Jadi yang atas kita kali 3. Y dikali 3 jadinya 3y. 10 dikali 3 jadinya 30z. 23 dikali 3 jadinya 69. Yang bawah kita kali 2. 10y dikali 2 jadinya 20y ya. Ditambah 15. Min 15 dikali 2 jadinya min 30. Min 30 z sama dengan 0 dikali 2 tetap 0. Nah, ini kan z-nya berbeda ya, tandanya positif sama negatif, maka kita jumlahkan. 30z ditambah min 30 kan sudah habis ya, kita coret saja. 3 tambah 20 kan 23y sama dengan 69. Maka y-nya berapa? Y-nya ya 69 dibagi 23. Berapa? 69 dibagi 23 yaitu 3 ya. Nah, alhamdulillah ketemu y-nya. Jadi y-nya nilainya adalah 3. Setelah ketemu y-nya 3, kita masukkan ke salah satu persamaan yang keempat atau yang kelima. Persamaan yang ke berapa nih? Mau 4 apa 5? Bebas. Misalnya mau yang ke 5 ya. Ini yang belakangnya 0 nih. Gak apa-apa, kita coba deh. Itu kan ada 10y. 10y berarti 10 dikali 3 ya. Kemudian dikurangi 15z. Berarti 15 dikali z ya. Z-nya belum diketahui. Sama dengan berapa? 0. 10 kali 3 kan 30. Kita gulung dulu dikit.
10 kali 3 kan 30. Dikurangi 15 set sama dengan 0. Maka min 15 set sama dengan 30. Pindah 2 jadi min 30 ya. 0 dikurangi 30. Jadi setnya sama dengan berapa? Kan 0 dikurangi 30 min 30 ya. Setnya kan min 30 dibagi min 15. Min 15. Min bagi min sudah habis. 30 dibagi 15 jadinya berapa? 2 ya. Jadi setnya sama dengan 2. Nah, ketemu setnya sama dengan 2. Ketemu Y-nya sudah 3, setnya 2. Yang belum ketemu apa lagi? Tinggal X-nya ya. Maka Y sama setnya kita substitusikan ke persamaan yang 1, 2, atau 3. Kira-kira mau yang mana nih? Mana nih? Nah, 1, 2, apa 3? Bebas ya. Kita misalnya ambil yang kedua aja nih. Nah, tadi X-nya berapa? Tadi X-nya. Y-nya 3, setnya 2. Jadi di sini kita masukkan nilai X-nya ditambah, nah gini aja biar enak, 2Y berarti 2 dikali Y-nya tadi berapa? Y-nya kan 3. Jadi 2 kali 3 dikurangi 3 set. 3 dikali setnya tadi berapa? Kan 2 ya. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 1. Maka X-nya ditambah 2 kali 3 6. Kemudian dikurangi 3 kali 2 6. 6 kurangi 6 kan habis ya. Atau ditambah 0. Nih, kan 6 kurangi 6 sama dengan 1. 6 kurangi 6 kan habis. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, jadi ketemu nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 3, dan nilai Z-nya adalah 2. Oke? Bisa ya? Ingat langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, nah, ini langkah yang pertama, persamaan yang pertama dan kedua kita eliminasi dulu nih. Nih, ini persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua kita eliminasi. Kan tadi X-nya ini yang atas 2, yang bawah 1. Maka yang bawah kita kali 2, yang atas kita kali 1. Dapat persamaan yang ke-5 ini, yang ke-4. Setelah itu persamaan selanjutnya mau 1 sama 3 boleh, 2 sama 3 juga boleh. Yang penting kalau tadi menghilangkan X, di sini kan menghilangkan X ya. Yang ke berikutnya juga menghilangkan si X-nya juga. Setelah dapat persamaan yang ke-4 dan 5, ini kan sudah kayak SPLDV ya. Udah bisa lah kayak SPLDV nih. Sistem persamaan linear 2 variabel. Udah pada jago banget di SMP-nya. Di SPLDV ini dapat nilai Y sama Z-nya. Setelah dapat Y sama Z, maka kita masukkan ke persamaan yang 1, 2, atau yang ketiga. Oke ya? Bisa? Insya Allah bisa. Kita coba contoh soal yang terakhir. Satu lagi. Kita masuk ke bentuk yang pecahan ya. Ini udah sama seperti bentuk di SPLDV kemarin. Di sini cuma bedanya 3 variabel. Di sini ada 6 per X plus 3 per Y ditambah 4 per Z. Kemudian bawahnya juga sama ya. 3 per X, 5 per Y, 6 per Z, 3 per X, 4 per Y, 2 per Z. Seperti kemarin, kan kalau 6 per X artinya 6 1 per X. 3 per Y, 3 1 per Y. 4 per Z artinya 4 1 per Z. Maka yang 1 per X-nya kita ubah dulu nih. Atau kita misalkan jadi 1 per X-nya itu sama dengan P. Kemudian 1 per Y-nya itu sama dengan Q. Dan 1 per Z-nya adalah R. Oke.
Kemudian di sini kan ada 6 1 per X ya, atau 6 per X, kan artinya 1 per X nya tadi kita ubah jadi apa? Jadi P ya, jadinya 6 per X nya ini kita ubah jadi 6P. 3 per Y kita ubah jadi 3Q, 4 per Z nya jadi 4R. Bisa ya, tadi kan 1 per X nya diubah jadi P, maka yang 6 nya diubah jadi 6P, yang 1 per Y nya diubah jadi Q, jadinya 3Q, dan Z nya diubah jadi 1 per Z nya jadi R, jadinya 4R. Yang bawah juga sama, 3 per X jadinya 3P, 5 per Y nya jadi 5Q, 6 per Z nya jadi 6R. Yang ketiga juga sama, 3 per X jadi 3P, 4 per Y jadi 4Q, 2 per Z jadi 2R. Hasilnya tetap ya, sama. Nah, setelah itu sama seperti tadi di SPL TV contoh yang keduanya. Kita mau menghilangkan salah satu variabelnya. Mau yang P, Q, atau yang R. Ya kan? Tapi tipsnya seperti contoh yang pertama tadi. Kita akan menghilangkan salah satu variabel yang sudah sama. Kalau tiga-tiganya belum sama, boleh yang dua yang udah sama biar gampang. Kan kalau yang R nih beda semua ya. Q-nya juga beda semua. Tapi yang P, ini kan ada dua yang sama nih, udah enak. Maka kita hilangkan yang P-nya dulu. Oke? Jadi kan di sini, nah, kita di sini ada persamaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke? Bebas mau yang 1 2 dulu boleh, 1 3 boleh, 2 3 boleh, 1 3 boleh. Tapi kan di sini udah ada yang sama ya, yaitu 3 per P atau 3P-nya. Maka kita juga boleh mengeliminasi 2 dan 3 dulu. Nah, supaya gampang kan udah ada yang sama nih. Nomor 2 dan 3 atau persamaan yang kedua dan ketiga. Langsung saja kita eliminasi. Nah, mumpung udah sama nih. 3P kurangi 3P kan udah habis. Ya kan? 5P kurangi 4Q. 5Q kurangi 4Q kan tinggal Q-nya. 6R dikurangi 2R tinggal 4R. Dan 9 kurangi 6 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat persamaan yang keempat. Tinggal cari persamaan yang kelimanya. Caranya gimana? Ya seperti tadi. Kita boleh 1 dan 2 atau 1 dan 3. Misalnya 1 dan 2 aja ya. 1 dan 2 nih. Kan di sini ada 6P plus 3Q plus 4R sama dengan 7. Yang bawah atau persamaan yang keduanya 3P plus 5Q plus 6R sama dengan 9. Nah, kita gulung dulu ya. Nah, kan kita mau menghilangkan P, tapi P-nya di sini masih berbeda. Maka kita samakan dulu. Maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2 ya. Yang atas dikali 1 maka tetap, yaitu ada 6P plus 3Q plus 4R sama dengan 7. Yang bawah semua kita kali 2. 3P kali 2 jadi 6P. 5P kali 2 jadi 10Q. 6R dikali 2 jadinya 12R. Sama dengan 9 kali 2 itu 18. Baru kita kurangkan. 6P kurangi 6P udah habis. 3 dikurangi 10 jadinya min 7Q. 4 dikurangi 12 min 8R. Sama dengan 7 kurangi 18 yaitu min 11. Nah, di sini kan negatif semua ya. Kita juga bisa ubah ke positif semua. Caranya gimana? Kita kalikan dengan min 1. Nanti hasilnya akan sama kok. Yang penting kita tidak merubah angkanya. Kita hanya merubah bentuknya. Kalau kita kalikan min 1,
kan jadinya min 7 dikali min 1 kan jadinya 7Q ya. Ditambah min 8 dikali min 1 jadinya kan plus 8R. Kemudian min 11 kali min 1 kan jadinya 11. Nah, ini sama saja kalau kalian operasikan ke bentuk yang negatif atau yang positifnya. Oke, jadi ini udah ketemu nih persamaan yang ke-5 ya. Persamaan yang ke-5 sudah kita dapat. 5-nya tadi biasa. Nah, kita sudah dapat persamaan yang ke-4 dan persamaan yang ke-5. Kan bentuknya sudah 2 variabel ya, atau kayak SPL Devi, ya kan? Maka tinggal kita eliminasi seperti SPL Devi. Oke? Jadi yang pertama di situ ada Q plus, kita ke bawah dulu ya. Tadi persamaan yang ke-4-nya adalah Q plus 4. Q plus 4R sama dengan 3. Persamaan yang ke-5-nya ada 7Q plus 8R sama dengan 11. Karena belum sama ya R-nya. Q-nya. Terserah kita mau menghilangkan si Q atau yang R-nya. Kalau kita menghilangkan si R-nya, berarti kan yang atas kita kali 2 ya, biar jadi 8. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1 saja. Oke. Yang atas kita kali 2, Q kali 2 jadinya 2Q. Ditambah 4R, 4 kali 2 jadinya 8R. 3 kali 2, 6. Yang bawah kita kali 1 jadi tetap. Nah, tinggal kita kurangkan. 8R kurangi 8R udah habis. 7Q dikurangi 2Q kan min 5Q. Sama dengan 6 kurangi 11 min 5. Maka Q-nya min 5 dibagi min 5 berapa? Kan 1 ya. Di sini sudah dapat nilai Q-nya adalah 1. Setelah dapat Q-nya 1, kita masukkan nih ke persamaan yang keempat atau yang kelima. Yang ke mana nih? Yang 4 aja ya. Nih. 4-nya kita masukkan. Jadinya kan Q-nya tadi adalah 1, berarti 1 plus 4R sama dengan 3. Jadinya 4R sama dengan 3. Satunya pindah 2 jadi min 1. Maka 4R sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2. Maka R-nya sama dengan 2 dibagi 4 yaitu 1/2. Nah, ini R-nya sama dengan setengah ya. Yang terakhir apa? Setelah Q, R, maka yang belum kita cari yaitu P-nya ya. Nah, kita sudah dapat R dan Q, maka kita masukkan ke persamaan yang 1, 2, atau 3 nih, bebas. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang keberapa nih? Kita pilih angkanya yang kecil saja. Yang ketiga ya, itu ada 3P plus 4Q plus 2R. Tiga P plus 4Q plus 2R sama dengan 6. Lalu tadi kan sudah dapat nih nilai Q sama R-nya ya. Nilai P-nya berarti berapa? 3P ditambah 4Q.
Q-nya kan 1, 4 kali 1 kan 4. Ditambah 2R, 2 dikali setengah, yaitu 1 ya, sama dengan 6. Maka 3P sama dengan 6 dikurangi 4 tambah 1 berapa? 5. 5 kan positif, pindah ruas jadi negatif. Maka 3P sama dengan 1. Dan P-nya sama dengan 1/3. Nah, apakah ini udah ketemu hasilnya? Ternyata belum. Ini baru P, Q, dan R-nya. Ingat, tadi kan P itu apa? P-nya kan 1/X. Jadi sini ya. Tadi kan P-nya sama dengan 1/X. Dan P-nya itu tadi berapa hasilnya? Hasilnya kan 1/3. Sama dengan 1/X. Maka X-nya berapa? Tinggal kita kali silangkan. Jadi 1 kali X sama dengan X. 1 kali 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka X-nya adalah 3. Setelah dapat X-nya, kita cari yang Y-nya. Nah, tadi kan yang Q-nya sama dengan apa? 1/Y ya. Nah, sedangkan Q-nya tadi kita dapat berapa? 1 ya. 1. Nah, Q sama dengan 1/Y. Q-nya kan tadi 1. 1 sama dengan 1/Y. Maka Y-nya sama dengan berapa? Ya kita kali silang. 1 kali Y sama dengan Y sama dengan 1. Nah, jadi Y-nya sama dengan 1. Dan Z-nya kan tadi dari R ya. R sama dengan 1/Z. R-nya kita tadi dapatkan 1 per berapa tadi R-nya? 1/2 ya. Sama dengan 1/Z. Maka kita kali silang. 1 kali Z sama dengan Z-nya. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ketemu deh. Maka X-nya adalah 3, Y-nya 1, dan R-nya dan Z-nya adalah 2. Oke, silahkan dipahami lagi. Untuk langkah-langkahnya, tadi yang pertama, kalian misalkan dulu yang 1/X adalah P, 1/Y-nya adalah Q, dan 1/Z-nya adalah R-nya. Setelah itu kita ubah dulu bentuknya dari pecahan menjadi biasa ya. Nih, bilangan bulat. Jadi 6P, 3Q, 4R, dan seterusnya. Setelah itu kalian eliminasi variabel yang bebas, mau yang P, Q, atau yang R-nya. Caranya adalah pilihan yang atau variabel yang sudah ada yang sama, biar gampang. Ini tadi kita eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Setelah itu dapat persamaan yang keempat. Setelah itu kita eliminasi lagi tadi ya. Di sini persamaan 1 dan kedua, betul. Dieliminasi dapat persamaan yang kelima. Setelah dapat 4 dan 5, kita eliminasi lagi tadi, yaitu dapat nilai apanya tadi yang pertama? Nilai Q-nya ya adalah 1 dan nilai R-nya adalah setengah. Setelah dapat Q dan R, kita masukkan ke persamaan 1, 2, atau 3. Nih, kita tadi ambil persamaan yang kedua ya. Kita masukkan nilai Q dan R-nya kita masukkan, maka kita dapat bentuk yang P-nya. Setelah P, Q, R dapat, kita masukkan. Tadi kan P-nya adalah 1/X, Q-nya adalah 1/Y, dan R-nya 1/Z-nya. Oke?